semua, perkenalkan, nama saya Benny Osina Putra. Saya dari TBM FKUSU, PMFKUSU. Saya akan membahas mengenai penanganan luka sebagai tugas magang saya untuk menjadi pengurus PT BMKI Wilayah 1. Sebelum kita membahas mengenai penanganan lukanya, terlebih dahulu kita membahas mengenai anatomi kulit. Yang pertama, 15% dari tubuh kita merupakan kulit. Yang kedua, kulit menerima sepertiga dari sirkulasi darah tubuh. Yang ketiga, kulit berfungsi utama sebagai pelindung. Yang keempat, ketebalan dari kulit adalah 0,4 sampai 6 mm. Yang kelima, setiap 1 inci kulit itu terdiri dari 650 kelenjar keringat, 20 pembuluh darah, 60.000 melanosit, dan ribuan ujung saraf tepi. Yang keenam, aksesoris kulit itu ada seperti kuku, rambut, dan juga kelenjar keringat. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai lapisannya. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu epidermis. Epidermis itu merupakan lapisan kulit paling luar atau kita sebut dengan epitel. Epidermis itu tersendiri terdiri dari sel kromosom berjenjang atau kita sebut dengan keratinosit, dan juga sel lainnya seperti ada sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Yang ketiga, ketebalan dari lapisan epidermis ini adalah 0,4 sampai 0,6 mm. Dan di antara epidermis dan dermis itu dibatasi oleh base membrane zone. Yang kelima, tidak ada pembuluh darah di epidermis, tapi difusi dan nutrisinya berasal dari dermis. Dan yang keenam, epidermis ini memiliki 5 stratum atau 5 jenjang. Yang pertama itu ada stratum corneum, yang di bawahnya adalah stratum lucidium, yang ketiga di bawahnya ada stratum granulosum, di bawahnya lagi ada stratum spinosum, di bawahnya lagi ada stratum basale. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dermis. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit di bawah dari epidermis. Dermis ini tebalnya itu adalah 4 sampai 6 mm. Dia terdiri dari pembuluh darah dan juga jaringan ikat atau kita sebut dengan connective tissue. Dan dermis sendiri ini berfungsi sebagai pelindung juga. Dan yang terakhir adalah hipodermis, merupakan jaringan paling bawah. Dia tuh jaringan utama itu adalah jaringan lemak dan subderma flexus, tapi memiliki pembuluh darah juga dan juga jaringan ikat. Dan di hipodermis ini juga dia itu memiliki berfungsi sebagai mengurangi hantaman untuk ke organ dan melindungi jaringan di bawahnya, dan juga berfungsi sebagai mengatur regulasi suhu tubuh, di mana kita tahu jaringan lemak di dalam hipodermis itu memiliki fungsi sebagai regulasi suhu tubuh. Kita akan membahas langsung intinya yaitu penanganan luka. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu luka dan pembagiannya. Jadi, luka itu merupakan rusaknya struktur dan fungsi anatomis dari kulit normal akibat dari proses patologis baik dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Untuk pembagian luka sendiri ada 3. Yang pertama kita bahas pembagian luka berdasarkan ada tidaknya dan hubungan dengan luar. Itu terbagi 2, ada disebut dengan luka terbuka dan luka tertutup. Untuk luka tertutup kita sebut dengan vulnus occlusum. Itu lukanya tidak melampaui tebal kulit. Contohnya itu adalah luka abrasi dan contusio ataupun luka memar. Dan yang kedua, luka terbuka yang kita sebut dengan vulnus apertum. Ini lukanya itu melampaui tebal kulit seperti luka lecet dan luka robek. Baik, kita bahas. Selanjutnya adalah yang kedua, luka berdasarkan mekanisme terjadinya luka, yaitu yang pertama itu ada luka insisi atau incised wound. Ini terjadi akibat teriris oleh suatu benda tajam yang biasanya akibat dari pembedahan, yaitu luka bedah. Yang kedua itu ada luka lecet, kita sebut dengan luka lecet adalah kita sebut dengan abraded wound. Ini adalah akibat adanya benturan dengan benda lain yang biasanya benturan ini karena bendanya tidak tajam, jadi lecet saja. Yang kedua ada kita sebut dengan luka memar atau contusion wound.
Ini adalah akibat adanya benturan atau tekanan dan dapat diklasifikasikan menjadi sebuah cedera pada jaringan lunak, bisa terjadi perdarahan dan juga bengkak. Yang keempat itu kita sebut dengan luka robek atau lacerated wound. Ini akibat adanya sayatan oleh benda tajam dan biasanya dia agak dalam. Yang kelima kita sebut dengan luka bakar atau kombustio. Ini akibat dari ada paparan dari sinar matahari ataupun listrik dan api. Baik, itu 5 pembagiannya. Terus kita bahas yang kedua mengenai waktu penyembuhan luka. Itu terbagi 2 juga, ada luka akut dan luka kronik. Yang pertama adalah luka akut. Luka akut ini sendiri merupakan luka yang langsung segera ditangani oleh yang ahli dan biasanya tidak akan terjadi dan tidak ada komplikasi. Ini contohnya luka lecet dan luka robek. Nah, ini kalau segera ditangani dia tidak akan terjadi komplikasi. Luka operasi juga termasuk dalam luka akut karena dia akibat pembedahan. Contohnya berarti disebut dengan luka jahit atau skin dan juga skin graft. Yang kedua tuh ini adalah contoh dari gambaran luka akut. Selanjutnya adalah luka kronik. Luka kronik itu merupakan luka yang berlangsung lama atau sering recurrent akibat terganggunya proses penyembuhan akibat terjadi dari multifaktor dari penderitanya seperti ulcus diabetus, ulcus varicosum dan ulcus decubitus. Itu adalah beberapa pembagian luka dan kita akan membahas mengenai yang akan kita bahas adalah mengenai penanganan luka dari luka tusuk. Disebut dengan punctured wound. Oke, baik. Jadi kita di sini akan membahas mengenai penanganan terhadap luka tusuk. Yang pertama harus kita ketahui, luka tusuk itu merupakan luka akibat suatu tusukan dari benda tajam seperti paku ataupun pisau. Jadi luka tusuk ini dia diameter lukanya kecil tapi dalam lukanya panjang. Dan ini biasanya kalau kita kena pada bagian perut itu sangat rawan sekali kena organ-organ perut seperti usus maupun yang lainnya. Jadi kalau kena luka tusukan itu sangat penting untuk kita mengetahui lokasinya dan organ apa yang terkena. Selanjutnya kita akan masuki penanganan luka tusuk. Luka tusuk ini kita misalkan kena tusukan pisau. Tusukan pisau di bagian jari tangan. Di bagian telapak tangan. Jadi inilah misalnya kan. Jadi kalau kena luka tusuk ini anggaplah dia sudah menembus bagian telapak tangan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita jangan panik. Ketika kita menolong orang lain. Yang pertama, kita melihat dia sudah masuk seperti ini. Yang pertama kita harus memastikan dulu kita dalam keadaan aman dan juga sang pasien itu entah dia dalam di pinggir jalan ataupun dimanapun, kita harus memastikan dulu dia aman. Jadi kita jangan asal menolong. Yang kedua, kita harus memastikan kalau si pasien ini masih dalam keadaan sadar. Kita bisa mengecek dengan prinsip pertolongan pertama itu dia ada ABCDE, yaitu kita cek airway atau jalan nafasnya, cek breathingnya, pernapasannya, cek sirkulasinya, cek disability-nya, dan cek exposure-nya. Itu adalah 5 langkah terpenting saat kita melakukan pertolongan pertama terhadap suatu kecelakaan ataupun suatu insiden gitu. Yang kedua, ketika kita melihat luka tusuk, kita jangan langsung mencabut. Hal yang paling fatal ketika kita melihat orang terkena luka tusuk adalah mencabut luka tusukannya. Itu sangat fatal karena bisa mengakibatkan perdarahan yang lebih besar lagi ketika kita mencabut tusukannya. Jadi jika sudah tertusuk, itu lebih baik kita biarkan saja dan kita tenangkan si korban agar jangan panik ketika sudah tertusuk gitu. Itu untuk mencegah perdarahannya tidak membesar. Yang kedua, jangan langsung memegang, misalnya tadi kan kena tangan, jangan langsung memegang tangan korban karena kita tidak tahu apakah si korban ini ada mengidap hepatitis A, B ataupun penyakit menular lainnya melalui darah. Jadi kita
ketika ingin menolong itu pertama dulu kita pastikan kita safety. Jadi kita bisa memakai sarung tangan ataupun plastik. Pokoknya kita tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah si korban ini. Yang kedua yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah dengan memfiksasi tusukan tadi. Jadi misalnya seperti ini, kita bisa balut dengan kalau kita ada kain-kain di rumah, pastikan kita jangan menggoyang-goyangkan atau berusaha memegang pisau tadi itu. Jadi pastikan tetap menempel dan jangan disentuh. Ini kan gara-gara tidak ada yang megang, jadi anggap saya mengalami, saya fiksasi dia. Saya fiksasi ini untuk memastikan ini tidak bergoyang-goyang lagi nanti. Terus yang kedua itu yang selanjutnya, kita jangan coba-coba untuk membersihkannya dengan air, karena kita tidak tahu kan, tapi saya berkarat malah kita kasih air terus nanti airnya masuk malah bisa menyebabkan infeksi pada bekas luka tusukan tadi. Jadi lebih baik kita fiksasi saja untuk menghindari melebarnya tusukan tadi. Jadi sebenarnya untuk mengatasi luka tusukan ini sangat simpel, dengan memfiksasi dan jangan coba untuk membersihkannya dengan air, dan juga menolong pertolongan pertama jika itu dalam keadaan darurat atau misalnya pasien ini lukanya tertusuk pada perut, ya kan? Jadi ini kita langsung fiksasi aja. Jadi ditaruh di sini, jangan coba-coba dipegang gitu pisaunya. Taruh di sini lagi, kan? Terus boleh kita di sini kita tambah lagi nanti karena kurang, kita tambahi. Terus kita plester. Pastikan ini tidak bergerak-gerak lagi. Tapi jangan dipegang. Ini berguna untuk mencegah makin melebarnya tusukan tadi. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Jadi untuk pertolongan pertama pada luka tusuk ini adalah yang pertama, jangan panik. Itu yang terutama. Jadi untuk pertolongan luka tusuk hanya itu yang bisa saya paparkan. Yang terpenting kita tidak boleh panik, utamakan keselamatan pasien, utamakan keselamatan kita. Jangan mencoba menolong tapi kita tidak tahu apa-apa mengenai luka tusukan ini, seperti mencabutnya karena cabut aja gitu kan. Itu tidak boleh karena itu bisa berbahaya bagi pasiennya sendiri. Oke. Dari saya untuk tugas magang saya Beno Sanaputra dari TB Medcoasu. High Heels, time saving is life saving.